Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Sedangkan kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Terdapat 9 kompetensi, yakni integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, pengambilan keputusan, dan perekat bangsa. Yuk, kita bahas dari 9 kompetensi tersebut. Integritas. Kita dikatakan berintegritas apabila 1. Bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai fakta. 2. Melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu ataupun pribadi. 3. Tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Salah satu contohnya adalah komitmen terhadap arahan dari pimpinan untuk senyum, salam, dan sapa terhadap rekan kerja sebagai bentuk penerapan sikap sopan dan ramah di lingkungan kerja. Implementasi lain dari integritas yaitu datang tepat waktu, kemudian melakukan presensi melalui e-office atau mesin absen, berpakaian dinas dan menggunakan tanda pengenal sesuai ketentuan, tidak memberikan keuntungan kepada teman, keluarga, atau kelompok tertentu dalam pelaksanaan tugas. Kerjasama yang baik akan terjalin apabila kita dapat berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik, melakukan tugas atau bagiannya, dan mendukung keputusan tim, mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain, dan memberikan usulan-usulan bagi kepentingan tim, serta mampu menjalin interaksi sosial untuk penyelesaian tugas. Kerjasama dapat diwujudkan melalui koordinasi rutin sebagai sarana evaluasi dan perencanaan kegiatan. Kita hadir dan aktif dalam rapat rutin tim kerja atau kegiatan tim, mendengarkan dengan penuh perhatian saat rekan tim menyampaikan pendapat atau ide, menjalin komunikasi yang baik dan terbuka, serta membangun hubungan yang harmonis untuk mencapai tujuan tim atau organisasi. Komunikasi, menyampaikan informasi atau data, pikiran atau pendapat dengan jelas, singkat, dan tepat dengan menggunakan cara atau media yang sesuai dan mengikuti alur yang logis, memastikan pemahaman yang sama atas instruksi yang diterima atau diberikan, mampu melaksanakan kegiatan surat menyurat sesuai tata naskah organisasi. Kompetensi ini dapat diterapkan dalam proses pembelajaran dengan menyampaikan informasi menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta dan menggunakan media PowerPoint saat proses pembelajaran. Setiap materi disampaikan secara runtut agar tujuan pembelajaran dapat dipahami dengan baik oleh peserta. Mengkonfirmasi pemahaman atas arahan yang telah diberikan juga termasuk ke dalam salah satu indikator komunikasi. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi miskomunikasi atau terjadi kesalahpahaman. Selain itu, kemampuan komunikasi juga diwujudkan melalui surat menyurat melalui aplikasi Serkandi sebagai bentuk penyampaian informasi secara tertulis sesuai dengan tata naskah organisasi. Orientasi pada hasil. Menyelesaikan tugas dengan tuntas dapat diandalkan. Bekerja dengan teliti dan hati-hati guna meminimalkan kesalahan dengan mengacu pada standar kualitas atau SOP. Bersedia menerima masukan, mengikuti contoh cara bekerja yang lebih efektif, efisien di lingkungan kerjanya. Penerapan kompetensi ini salah satunya terlihat saat penanggung jawab WTP atau Water Treatment Plant dengan APD lengkap, mengecek area dan memastikan WTP berjalan dengan baik. Dalam prosesnya, menggunakan checklist atau panduan untuk memastikan semua tahapan sudah dilakukan dengan benar. Mulai dari pemeriksaan pompa, tekanan air, hingga panel kontrol listrik. Di sisi lain, anggota tim lainnya juga dapat menerima masukan untuk cara kerja yang lebih efektif dan efisien, sehingga seluruh proses berjalan optimal dan sesuai standar. Pelayanan publik mampu mengerjakan tugas-tugas dengan mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, ataupun partai politik. Melayani kebutuhan permintaan dan keluhan pemangku kepentingan. Menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa bersikap membela diri dalam kapasitas sebagai pelaksana pelayanan publik. Nilai tersebut diwujudkan salah satunya saat peserta latih tiba di area Bapelkes Cikarang. Peserta diarahkan oleh petugas keamanan dan front office asrama dengan pelayanan yang ramah, cepat, dan tepat, serta informasi yang jelas dan profesional. Selanjutnya, peserta diantarkan ke depan pintu kamar oleh petugas. Fasilitas yang tersedia merupakan bentuk responsivitas terhadap kebutuhan peserta dan komitmen menjadikan kepentingan publik sebagai prioritas utama.
Implementasi pelayanan juga ditunjukkan ketika petugas menolak pemberian tip dan tetap melaksanakan tugas sesuai prosedur. Inilah wujud nyata pelayan publik yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pengembangan diri dan orang lain. Mengidentifikasikan kebutuhan pengembangan diri dan menyeleksi sumber serta metodologi pembelajaran yang diperlukan. Menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran. Berupaya meningkatkan diri dengan belajar dari orang lain yang berwawasan luas di dalam organisasi. Implementasi kompetensi ini dapat dimulai dari inisiatif pribadi dengan secara aktif membuka platform pelataran sehat untuk mencari pelatihan yang relevan dengan tugas dan peningkatan kinerja. Langkah ini menunjukkan kemauan belajar mandiri dan kesadaran untuk terus berkembang. Selama proses pembelajaran, mencatat poin-poin penting sebagai bentuk keseriusan dalam memahami materi dan memastikan ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan secara nyata. Kompetensi ini semakin kuat ketika diwujudkan melalui kegiatan sharing session. Pengetahuan yang telah diperoleh tidak berhenti pada diri sendiri, tetapi dapat dibagikan kepada rekan kerja, sehingga tercipta budaya belajar bersama dan saling menguatkan dalam pengembangan kapasitas organisasi. Inilah wujud nyata pengembangan diri dan orang lain, belajar bertumbuh dan menginspirasi secara berkelanjutan. Mengelola perubahan, sadar mengenai perubahan yang terjadi di organisasi dan berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Mengikuti perubahan secara terbuka sesuai petunjuk atau pedoman, menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode atau proses baru dengan bimbingan orang lain. Perubahan dalam sistem pembelajaran menjadi wujud nyata dari aplikasi kompetensi ini. Transformasi dari pelatihan klasikal menuju pelatihan daring menuntut adaptasi yang cepat dan pola kerja yang lebih fleksibel. Tidak hanya dari sisi metode pembelajaran, tapi juga dari budaya kerja yang mendukung fleksibilitas dan kolaborasi. Di Babelkes Cikarang, mengelola perubahan juga terlihat melalui penerapan flexible working space yang mendorong pegawai untuk aktif beradaptasi dengan dinamika kerja modern. Selain itu, pengelolaan learning management system juga menjadi bagian penting dalam proses perubahan. Persiapan bahan tayang, pengaturan kelas daring, hingga optimalisasi fitur LMS menunjukkan komitmen dalam memastikan pembelajaran tetap berjalan efektif. Pengambilan keputusan. Mengumpulkan dan mempertimbangkan informasi yang dibutuhkan dalam mencari solusi, mengenali situasi atau pilihan yang tepat untuk bertindak sesuai kewenangan, mempertimbangkan kemungkinan solusi yang dapat diterapkan dalam pekerjaan rutin berdasarkan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan. Implementasi dari kompetensi ini dapat terlihat ketika penyusunan laporan kerja berdasarkan data dan fakta yang valid. Tiap informasi dianalisis secara objektif agar keputusan yang dihasilkan tidak bersifat asumtif, melainkan terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai bagian dari proses tersebut, laporan dilengkapi dengan saran serta alternatif penyelesaian kegiatan. Penyusunan opsi solusi ini mencerminkan kemampuan berpikir sistematis. Melakukan konsultasi dengan atasan juga bentuk lain implementasi pengambilan keputusan untuk memperoleh arahan dan memastikan langkah yang diambil selaras dengan kebijakan organisasi. Hal ini menunjukkan sikap terbuka dan kehati-hatian dalam menentukan keputusan. Perekat bangsa, mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat. Terbuka, ingin belajar tentang perbedaan atau kemajemukan masyarakat, mampu bekerja bersama dengan individu yang berbeda latar belakang. Perekat bangsa tercermin melalui komunikasi yang aktif dan positif di lingkungan kerja. Interaksi yang terjalin menunjukkan semangat kebersamaan dan kolaborasi antar pegawai. Dalam kemajemukan Indonesia, sikap terbuka terhadap perbedaan suku dan agama menjadi landasan utama. Toleransi diwujudkan melalui penghormatan terhadap pelaksanaan ibadah, baik muslim maupun non-muslim, sebagai bentuk penghargaan atas keberagaman yang ada. Kolaborasi juga diperkuat melalui kerjasama yang terbuka dengan rekan dari berbagai latar belakang. Inilah wujud kompetensi perekat bangsa, menjaga harmoni, memperkuat persatuan, dan merawat keberagaman dalam bingkai Indonesia. Kompetensi manajerial dan sosial kultural bukan sekedar pengetahuan, tetapi kemampuan yang harus terus diasah dan diwujudkan dalam setiap tindakan. Dengan manajemen yang baik dan kepekaan terhadap keberagaman, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang efektif, harmonis, dan berdaya guna. Yuk kita implementasikan kompetensi ini dalam setiap peran dan tanggung jawab kita demi pelayanan yang lebih baik dan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Terima kasih.